Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam teman-teman ya. Oke, di sini Om Ja lagi di malam hari ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini Om Ja mau sharing mengenai persiapan untuk motor teman-teman ya, yang nanti mau mudik ya. Ya mulai mungkin dari H-10 sampai H-1 ya, untuk mudik naik motor ya, ke arah manapun lah teman-teman mudik. Yang jelas kendaraannya adalah sepeda motor atau roda 2. Oke, nah ini Om Jam mau sharing bagaimana sih persiapan kondisi motornya supaya kita nanti mudiknya itu lancar teman-teman. Jadi baik untuk motor matic dan juga untuk motor yang manual ya. Oke, oke, yang pertama ya, nggak usah panjang lebar, di awal kita bahas mengenai mesin teman-teman ya. Jadi untuk mesin Om Ja itu prioritaskan di oli sama busi teman-teman, untuk motor matic dan manual ya. Untuk oli biasanya ya kita sharing aja ya. Jadi Om Ja itu ganti oli setiap 2000 km ya, setiap 2000 km. Kalau busi itu setiap 20.000 km teman-teman. Ini mungkin berlaku untuk motor matic dan manual ya, untuk oli dan busi ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mudiknya jauh, kira-kira misalnya dari Jakarta sampai ke Banyuwangi misalnya, hampir 1000 km. Nah PP kan bisa 2000 km tuh. Nah Om Ja saranin sebaiknya sebelum kalian berangkat itu ganti oli dulu teman-teman ya. Ganti oli dulu karena jarak yang akan ditempuh adalah PP 2000 km gitu. Dikhawatirkan nanti di sana, di tempat tujuan kita atau di kampung halaman kita pada saat kita mudik, nah itu kan namanya suasana lebaran, pasti toko banyak yang tutup ya, pedagang-pedagang juga atau bengkel-bengkel juga kan otomatis ya, namanya lebaran orang kan merayakan hari raya ya, Idul Fitri bersama keluarga, ataupun yang tidak merayakan pun biasanya misalnya lagi liburan gitu. Jadi kemungkinannya kita akan sulit menemukan bengkel yang buka pada saat di kampung halaman nanti teman-teman. Jadi Om sarankan sih, ketika mungkin jarak tempuhnya itu jauh, bisa di atas 1500 km ya PP, Om saranin untuk oli diganti dulu. Nah kalau busi sih tergantung kondisional dari teman-teman ya. Jadi ya kalau Om biasanya setiap 20.000 sampai 25.000 km. Nah itu ganti busi teman-teman. Nah kondisi motornya teman-teman gimana kalau mengenai busi itu. Nah kalau oli sih itu ya seperti itu kalau oli. Oke, untuk motor matic dan manual itu kira-kira oli dan busi ya kurang lebih mirip aja ya, nggak beda. Terus yang kedua di kelistrikan teman-teman. Nah di kelistrikan ini yaitu aki sama klakson ya. Jadi kalau aki itu umur standarnya ya, motor Om Ja sendiri sih aki udah 2 tahun dari motor baru ya. Itu yang CB 150X itu sudah 2 tahun dan masih bagus kondisinya. Cuma kayaknya udah agak apa ya, melehoi, udah agak lemah gitu. Jadi pada saat starter tuh nggak langsung nyala mesinnya, tapi masih ada beberapa 1-2 detik lah, agak lama gitu. Nah itu pertanda mulai kita harus ganti oli ya. Ganti oli, ganti aki gitu. Memang standarnya biasanya rata-rata umur aki itu 2 tahun sampai 3 tahun teman-teman. Jadi kalau kondisi aki motor teman-teman sudah 2 tahunan, lebih baik sebelum kita mudik menggunakan motor ganti dulu aki yang baru, biar nanti nggak masalah di perjalanan teman-teman. Takutnya dikhawatirkan ya, amit-amit lah jangan sampai kejadian ya, pada saat kita lagi istirahat bisa di pom bensin atau di masjid, tiba-tiba kita mau starter motor kita nggak bisa nyala gara-gara akinya drop, kan susah ya. Jadi merepotkan juga dan bikin mungkin capek juga gitu. Jadi aki itu pastikan baik kondisinya ya, karena itu tadi pada saat kita di perjalanan belum tentu ada bengkel yang buka itu, terutama jual aki yang baru. Apalagi motor-motor sekarang kan baiknya nggak pakai selah-selahan atau kickstarter ya, udah banyak hilang kickstarternya itu. Jadi otomatis tergantung banget sama aki untuk nyalakan mesin motor. Nah gitu. Yang kedua di kelistrikan itu Om Ja ini banget sama klakson ya, karena klakson itu sebenarnya kelihatannya sepele, cuma penting ya teman-teman. Tapi di perjalanan pun Om Ja memang jarang sekali bunyi klakson,
tapi di suatu kondisi yang penting lah, genting, itu kita harus membunyikan klakson. Nah itu kan jadi sesuatu yang penting ya pada saat kondisi-kondisi tertentu lah. Itu jadi memang nggak setiap saat kita bunyikan klakson, masa ada ini sedikit klakson kan nggak juga ya. Cuma ada kalanya klakson itu benar-benar diperlukan benar-benar teman-teman. Jadi ya mungkin klakson juga harus dicek juga. Biasanya klakson itu lemah ketika akinya lemah teman-teman. Jadi indikatornya bisa dari klakson juga tuh, mengenai kondisi aki ya. Dan aki ini bisa kita cek juga di tempat-tempat penjualan aki ya. Maksudnya aki kita cek dulu ini kondisinya seperti apa. Kalau memang masih fit, bagus, bisa untuk perjalanan kurang lebih seminggu sampai 2 minggu ke depan, nah itu masih oke lah, nggak perlu ganti. Tapi jika kondisinya udah mengkhawatirkan, lemah, ya mendingan kita ganti aja daripada resiko di perjalanan teman-teman. Oke, yang ketiga yang mau Om Jal bahas itu mengenai pengereman ya, yaitu kampas rem dan tromol ya. Untuk kampas rem ini sih nggak tergantung kilometer juga ya, ini tergantung dari keseringan kita ngerem biasanya gantinya itu. Jadi pastikan ini juga teman-teman cek dulu kampas remnya, yang rem cakram ya, depan belakang, ketebalannya itu seperti apa, kira-kira masih layak nggak dengan jarak tempuh yang akan teman-teman jalani nanti pulang pergi ya ke kampung halaman, balik ke tempat kita merantau. Nah kira-kira masih oke ketebalannya, udah nggak perlu ganti. Yang kedua yang mengenai tromol, mungkin tromol harus dibongkar ya, karena kalau yang tromol kan tertutup berada di dalam. Nah itu kita bongkar sendiri kalau teman-teman bisa ya. Kalau misalnya nggak bisa ya kita bawa aja ke bengkel, minta tolong cek ya, kita kasih upah jasanya aja itu. Kalau memang kondisinya bagus ya udah nggak usah diganti. Yang penting kita udah pastikan kondisi rem kita baik ya, baik yang motor, baik yang remnya sudah cakram ataupun ada yang masih tromol itu. Oke, itu tadi dari pengereman. Terus kemudian yang keempat, untuk pendinginan mesin ya, atau air radiator. Nah pendinginan mesin ini ya nggak semua motor ada radiatornya ya. Ada juga yang masih berpendingin menggunakan udara ya, atau air cool system. Nah ini kita pakai yang water cooling system. Pastikan airnya cukup sebelum berangkat mudik. Misalnya H-1 kita pastikan kondisi air radiator kita ya di tangki air radiator itu berada di atas garis minimal, di bawah garis maksimal, di atas garis minimal itu. Pastikan cukup, dan sirkulasi airnya itu di radiator masih berfungsi dengan baik gitu ya. Jangan sampai nanti ketika di perjalanan kan namanya mudik biasanya macet teman-teman ya. Macet itu kan membuat mesin itu jadi sangat panas tuh. Dan biasanya kalau macet itu kipas radiator tuh akan bekerja tuh, akan bunyi ya, kalau misalnya panas banget dan macetnya parah itu. Namanya mudik ya, masa sih nggak macet kan. Nah itu pastikan juga, ini salah satu komponen yang kayaknya orang menilai sepele tapi penting ya untuk pendinginan mesin teman-teman ya. Oke, yang kelima di kaki-kaki ya, di kaki-kaki yaitu di ban dan suspensi ya. Ban pastikan kondisinya masih layak ya, layak dipakai. Jadi ketebalannya itu paling nggak minimal di 2 mili lah teman-teman ya. Minimal di 2 mili itu masih ada ketebalannya, kembangannya itu masih kelihatan jelas. Minimal di 2 mili dengan perjalanan yang jauh, kurang lebih misalnya sejauh-jauhnya 2000 km, misalnya Jakarta sampai ke Banyuwangi kan kurang lebih PP sekitar 2000 km ya. Nah itu pastikan kondisinya bagus, dan kalau memang kira-kira mengkhawatirkan ya lebih baik diganti saja teman-teman, karena ban ini penting juga ya untuk keselamatan ya. Jadi yang menurut Om Jan nih yang mempengaruhi faktor keselamatan di jalanan itu yang pertama rem, yang kedua itu ban. Nah ban itu harus benar mumpuni teman-teman. Rem teman-teman boleh bagus ketika rem mendadak pakem remnya, tapi ketika bannya gundul, nah walaupun remnya bagus, bannya gundul, nggak support, kita bisa terpeleset teman-teman. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu ya pada saat mudik, terpeleset gara-gara ban kita gundul. Oke, itu suspensi ini sih nggak terlalu penting ya, ini cuma untuk ke arah kenyamanan saja.
Jadi ya kalau memang suspensinya udah merasa nggak enak, keras, atau sudah nggak main lagi PR-nya, ya disarankan diganti yang baru saja teman-teman, yang lebih layak. Untuk safety sih nggak terlalu ya, mogok juga enggak. Jadi suspensi itu lebih ke arah ke kenyamanan. Oke, terus yang keenam, yang terakhir nih teman-teman ya, Om Jam mau bahas yaitu masalah di penerangan ya. Jadi untuk teman-teman yang mudiknya di malam hari, jalan malam, senang jalan malam, itu pastikan penerangan teman-teman, headlampnya, lampu sein, lampu rem belakang, lampu sein kanan kiri, itu semua nyala. Jangan sampai nggak nyala teman ya, walaupun jalan siang pun harus dipastikan semua nyala ya, walaupun jalan siang, apalagi malam itu. Kalau malam sih, kalau misalnya teman-teman punya budget lebih, kalau bisa ya pakai lampu tambahan kalau bisa, tapi dengan lampu standar kalau udah memang cukup, buat pabrik itu udah cukup penerangannya, ya udah nggak perlu pakai lampu tambahan. Tapi yang jelas, bagaimana kita kalau teman-teman yang hobi jalannya malam, jangan sampai mata kita itu lelah gara-gara lampu kita redup, nggak begitu terang. Jadi kan kalau misalnya redup itu mata kita akan cepat lelah teman-teman, karena kita fokus banget sama jalanan. Nah, mata kita nggak santai gitu. Tapi kalau lampu kita terang, tapi tidak menyilaukan pengendara yang berlawanan arah ya, terang tapi menyorotnya ke jalan, bukan ke atas. Nah itu kan kita enak juga perjalanan malam ya. Oke, itu mengenai penerangan ya. Nah mungkin itu beberapa tips ya, persiapan kondisi motor kita ketika akan melakukan perjalanan jauh, terutama dalam waktu dekat ini kan kita mau ada lebaran ya, tentunya mungkin teman-teman ada yang mau mudik lebaran gitu. Jadi mungkin itu sharing dari Om Jam mengenai persiapan kondisi motor teman-teman, supaya nanti perjalanan mudiknya lancar, nggak membuat kita malah capek, melelahkan di perjalanan gara-gara mogok atau gara-gara ada trouble di bagian mesin atau pengereman atau kelistrikan atau di kaki-kaki gitu. Oke, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan sharing dari Om Jam ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, mungkin itu aja video kali ini mengenai persiapan motor yang matic maupun manual untuk persiapan perjalanan jauh atau mudik lebaran nanti teman-teman. Oh ya, baru ingat, ada satu lagi untuk motor manual itu di rantai ya teman-teman ya. Kalau matic ya di CVT ya. Kalau bisa sih untuk CVT kita bawa dulu ke bengkel, dibongkar, dicek sama mekanik apakah perlu beberapa part yang diganti atau tidak. Kalau tidak ya udah dipasang lagi, dibersihkan, cukup. Kalau misalnya ada yang perlu diganti ya lebih baik diganti teman-teman. Gak apa-apa kita keluarin duit lebih untuk spare part, yang penting kita aman dan lancar nanti di perjalanan mudik kita. Terus untuk motor manual ya pastikan kondisi rantai ya, rantainya masih layak dan masih bisa dikencengin teman-teman. Maksudnya ketika udah longgar itu kan, kalau udah pol sampai ke belakang kan kita nggak bisa kencengin lagi ya, yaitu harus ganti rantai. Nah rantai ini ya salah satu bagian terpenting juga untuk motor yang manual. Oke, mungkin itu aja sharing dari Om Jam mengenai persiapan kondisi motor teman-teman ya, baik motor yang matic dan manual untuk perjalanan jauh, terutama khususnya nanti kita menjelang musim mudik lebaran tahun 2024. Oke, sekian videonya, terima kasih yang udah nonton. Om Jam ucapkan selamat melakukan ibadah puasa bagi teman-teman yang beribadah, dan selamat lebaran juga nanti ya. Dan juga semoga dalam perjalanan mudik nanti teman-teman diberikan kelancaran dan selamat sampai ke tujuan masing-masing. Oke, sekian dari Om Jam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.